Kemarin pada pertemuan yang lalu, pertemuan hari Rabu malam Kamis, kita membicarakan tema hijrah ke Habasyah ya. Dan Habasyah itu ada raja yang sangat adil, yang sangat baik, sehingga para sahabat yang hijrah ke sana itu diperlakukan sangat baik oleh orang-orang Habasyah, oleh rajanya, yaitu Raja Najasyi. Nanti masih ada kaitannya dengan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti seperti apa kaitannya nanti akan saya jelaskan sambil kita memasuki ayat demi ayat pada surat Al-Fil. Insyaallah sampun hafal nggih Bapak Ibu sekalian ya surat Al-Fil ya. Ya, kalau belum hafal nanti TPQ lagi ya. Maksud TPQ ya. Ya karena ini insyaallah surat yang populer, surat yang familiar di telinga kita. Tapi mohon izin untuk membacakan agar dia sempurna ya, kajian kita pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahumma bil Quran. Nah, hadirin sekalian, Bapak yang dirahmati Allah, kisah ini kisah yang unik ya, kisah yang menarik karena ada beberapa kisah dalam Al-Quran yang dikisahkan oleh Allah hanya dalam satu surat saja. Salah satu dari kisah itu ada di surat Al-Fil, kalau versi pendeknya. Kalau mau versi panjangnya ya surat Yusuf. Itu Allah jelaskan dari Yusuf kecil sampai nanti Yusuf jadi raja. Itu Allah jelaskan secara runut. Berbeda dengan kisah Nabi yang lain. Konsepnya adalah seperti puzzle. Di surat ini Allah kisahkan sebagiannya, di ayat atau di surat yang lain Allah kisahkan sebagiannya, di surat berikutnya Allah kisahkan sebagiannya, dan modelnya kebanyakan seperti itu. Seperti kisah Nabi Adam alaihissalatu wassalam, di mana Allah menciptakan Adam, itu Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah. Nanti detail gangguan iblis, bagaimana merayunya Allah jelaskan di dalam surat Al-A'raf. Gitu ya. Jadi detail-detail itu dikisahkan di surat-surat yang lain. Sehingga konsepnya seperti puzzle yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Nabi Musa yang paling banyak ya. Tercatat yang saya fahami, yang saya ketahui, kayaknya hampir setiap juz itu ada kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Walaupun penjelasannya tidak panjang, tapi ada sebutan Fir'aun, Musa itu pasti ada. Atau mungkin kalau bahasanya pasti ada kurang tepat, ya kebanyakan ada. Juz 30 ada dalam surat An-Nazi'at misalkan. Ya, hal ataka di Musa idnada rabbahu bil wadil muqaddasi tuwa. Kemudian di dalam Juz 29 juga ada dalam surah Al-Muzammil, fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu ahdaw wabila fa kaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana syiba. Juz 28 ada enggak? Juz 28 ada. Wa qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Surat As-Saff juz 28. Kayaknya ada kebanyakan juz itu ada penyebutan tentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan angle yang terpisah-pisah. Nah, kisah ini kisah yang
runut dari awal sampai akhir, cuma versi pendeknya, versi ringkasnya. Mau versi panjang, ya baca sejarahnya, baca kisah ini di kitab-kitab yang lain. Ya, berbeda dengan kisah Nabi Yusuf. Allah sebutkan secara urut dari beliau kecil bermimpi, kemudian kakaknya membuat makar, ya, membuat kait, kemudian ada eksekusi di situ, kemudian Nabi Yusuf dibuang. Itu kan ada kisahnya, ya, urut begitu. Tapi kalau ini dikisahkan dari awal sampai akhir, tapi dengan versi yang sangat ringkas, hanya 5 ayat saja, surat Al-Fil. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kisah ini kan berkaitan dengan pasukan gajah, di mana disebutkan di dalam ahli sejarah bahwa kisah ini terjadi 50 ini 50 hari atau 50 bulan, yang jelas bukan 50 tahun, karena 50 tahun terlalu panjang umurnya orang gaduk. Berarti asumsi saya itu 50 hari atau 50 bulan alias 5 tahun. Berarti peristiwa ini masih melekat di memori orang Arab saat itu tentang peristiwa gajah ini. Kalau 50 tahun, otomatis orang yang hidup ini belum tentu paham tentang kisah Ashabul Fil. Makanya kisah ini itu terjadi 50 hari atau 50 bulan sebelum kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 50 bulan ya sama dengan 5 tahun gitu ya, karena 12 kali 5 kan 60. Ya. Maka hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, ini kisah ini ya, ini sangat lekat di memori orang Arab. Maka mereka diingatkan dengan peristiwa ini, dengan peristiwa Ashabul Fil, yang mana sosok yang diangkat, sosok tokoh antagonisnya adalah Abraha, ya. Ya. Yang mana sebenarnya Abraha ini adalah orang biasa saja, ya, orang biasa yang kemudian jadi raja, yang akhirnya berbuat zalim, gitulah. Kisah lengkapnya, hadirin sekalian, Bapak yang dirahmati Allah, di kerajaan Yaman itu ada raja yang bernama Dzunnawas. Bukan Abu Nawas, ya. Abu Nawas kan tukang kocak, ya, tukang dagel gitu ya. Namanya Dzunnawas. Dzunnawas ini raja yang sangat zalim. Kisah yang masyhur yang terangkat itu Dzunnawas ini membunuh banyak orang Nasrani. Dan itu peristiwanya direkam oleh Allah, dipotret oleh Allah, disebutkan sebagai Ashabul Ukhdud, was-sama'i dzatil buruj, wal yaumil ma'ud, wa syahidu wa masyhud, qutila Ashabul Ukhdud. Dibunuhlah para penghuni parit. Gimana kisahnya? Kisahnya itu ada seorang raja yang bernama Dzunnawas ini, itu merasa geram karena ada seorang yang nggak bisa dibunuh, seorang Nasrani yang tidak bisa dibunuh oleh raja ini. Itu disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Sahih Bukhari. Pemuda ini, hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu nggak bisa dibunuh, ya, dieksekusi di gunung. Nah, ternyata gempa, orang yang membawanya mati. Kemudian pemuda ini yang ingin dibunuh itu akhirnya kembali lagi ke raja. Loh, bisa urip. Lah, pasukan yang membawa kamu kemana? Mati kabeh, guys. Ya, jiglo saka gunung mati kabeh gitu ya. Terus dibawa ke laut.
terkena ombak, yang membawa, yang mengawal itu masuk ke laut, yang selamat hanya pemuda ini. Kemudian balik, lu kok sih urip maneh gitu ya. Orang ini kok urip terus ya. Jimate opo iki kayak gitu kan kalau orang sekarang gitu ya. Mantrane opo iki kayak gitu. Kemudian orang ini, pemuda ini ngomong, wahai raja, kamu nggak akan bisa bunuh saya. Kamu kalau mau bunuh saya, tak kasih caranya, berape itu ya. Ya, kumpulkan manusia di tempat yang luas, di tanah lapang. Nanti kamu panahlah saya, tapi harus menyebut nama, menyebut kalimat. Kalimat itu disampaikan Bismillahi Rabbil Ghulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya orang pemuda ini. Kalau kamu nggak menyebut, kamu nggak akan bisa bunuh saya. Dan benar, karena sudah gedem-gedem gitu ya, sudah merasa marah, sudah merasa jengkel, pasukannya banyak mati juga gara-gara dia ini. Akhirnya dikumpulkan masyarakat semuanya, anak buahnya dikumpulkan semua, dia dieksekusi di hadapan masyarakatnya. Maka ketika dia manah tanpa mengucapkan itu, nggak kena. Ya. Nah, kemudian ketika memanah dengan mengucapkan itu, terkenalah panah itu di dada pemuda ini dan wafat pemuda ini. Nah, dengan peristiwa itu justru malah masyarakat yang hadir saat itu tambah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah. Kan kisah ini langsung kan, kisah pemuda ini kan masyhur langsung. Nggak bisa dibunuh, nggak bisa dieksekusi gitu. Dan ternyata bisa dieksekusinya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya membuat orang-orang yang hadir saat itu tambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah marahlah Raja Dzunnawas ini, Raja Yaman ini. Akhirnya dia membuat parit yang masih beriman kepada selain dia, maka harus masuk ke parit yang di sana sudah dibuat api yang besar. Akhirnya masuk satu-satu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena agamanya dulu adanya Nasrani ya. Karena Nabi Muhammad kan belum lahir gitu ya. Ini masih mengikuti agamanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, kisah itu kemudian diangkat di dalam kitab Sholihin karena mengangkat ada seorang ibu yang membawa bayi yang ragu-ragu masuk atau tidak ke parit itu. Maka ditenangkan oleh anaknya, anak yang masih bayi, akhirnya Allah izinkan bisa ngomong begitu. Jadi itu dalam konteks mengkisahkan 3 bayi yang dari kecil sudah bisa ngomong. Nabi Isa, kemudian kisah Juret, yang kemudian yang ketiga kisah dari Ashabul Ukhdud ini. Akhirnya si bayi ini menguatkan ibunya dan akhirnya ibu dan anaknya masuk ke parit tersebut. Itu Dzunnawas. Nah, merasa banyak penganut Nasrani yang dibunuh oleh Raja Dzunnawas ini membuat Raja Najasyi marah. Raja Najasyi murka karena banyak dari jamaahnya itu dibunuh oleh Dzunnawas. Maka Raja Najasyi menyuruh Abraha untuk membawa pasukan dan menyerang Dzunnawas untuk balas dendam. Akhirnya Abraha dan temannya bernama Aryat itu menyerang kota Yaman, menyerang Dzunnawas ini. Lah Dzunnawas akhirnya kalah dengan Abraha dan duet maut gitu ya antara Abraha dan Aryat. Ini duet dan akhirnya bisa mengalahkan dan Yaman diambil oleh Nasrani. Dan karena ini dua bingung sapa sing dadi rajane, siapa yang akan menjadi raja yang akan menjadi
ketuanya siapa ini? Karena semuanya merasa berjasa terhadap penaklukan Raja Dzunnawas, kota Yaman, maka mereka berkelahi, ya duel antar Abraha dan Ariyat ini, duel. Ya, ternyata Abraha itu ya licik, ya. Jadi waktu duel sudah sekongkol dengan beberapa orang, yang awalnya Abraha ini mau kalah, karena kemudian dia main curang, akhirnya Ariyat yang kalah dengan dibantu oleh orang lain. Ya, akhirnya dia terpojok begitu, kemudian Ariyat ketika menyerang, lah orang yang sudah bersekongkol, yang sudah dikomandoi sama Abraha, dia membuat makar seperti itu, membuat tipu daya, akhirnya dia membantu Abraha dan membunuh Ariyat. Ya. Sehingga Abraha lah raja tunggal di situ, sehingga dia menguasai Yaman. Ya. Nah, berita berkelahinya Ariyat sama Abraha itu diketahui oleh Raja Najasyi. Raja Najasyi murka juga. Nah, iki piye kok malah gelut dhewe, malah berkelahi sendiri, gimana ini? Nah, supaya Raja Najasyi tidak marah karena dia sebagai raja tertinggi, karena dia yang mengutusnya ke Yaman, akhirnya dikasih hadiah yang sangat banyak dan dijanjikan akan bangun gereja katedral yang sangat besar dan tinggi sebagai bentuk permohonan maaf dari Abraha. Akhirnya dikirimkan banyak barang-barang mewah ke Raja Najasyi dan dijanjikan untuk membangun bangunan yang sangat tinggi. Ya. Disebutkan nama gereja itu adalah gereja Kules, ya, gereja Kules. Kules itu dari kata kolan suah, ya, peci. Ya, karena peci kan tempatnya tinggi, maka dia ingin bangunan yang tinggi. Kalau lihat gereja itu harus dangak gitu ya, harus ngangkat kepalanya karena saking tingginya. Nah, begitulah hadirin sekalian Bapak yang dirahmati Allah. Ya, kalau sudah namanya kekuasaan itu nggih angel untuk dibendung. Kalau sudah ambisius, kalau sudah terhasut, sudah niatnya ingin menguasai, ya, ambisinya ingin jadi A menjadi B, ya begitulah akhirnya ya dia akan menghalalkan segala cara. Nah, Ariyat ini kan berarti orang polos, ya, pengennya duel-duel saja, tapi Abraha kalau dia pengen jadi raja, pengen jadi pemimpin, maka dia membuat tipu daya tadi itu, kongkang lingkong dengan orang lain ketika nanti dia terdesak, tolong bantu saya. Ya, sehingga kan tidak fair sebenarnya gitu ya. Nah, begitulah kekuasaan ya Bapak Ibu sekalian. Itu kalau orang sudah ambisi kekuasaan itu memang susah untuk disadarkan, susah untuk dibendung. Makanya Nabi SAW itu mengingatkan kepada kita semua dengan hadis riwayat Bukhari, innakum satakhrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Kalian itu akan berlomba-lomba rakus terhadap kekuasaan. Ya. Terus bagaimana caranya? Yang iso kuasa terus. Ya, kalau nggak bisa, piye carane aku berkuasa? Makanya mengusulkan 3 periode. Ya. Nah, 3 periode nggak bisa, akhirnya ditambah 2 tahun sajalah sebagai pengganti COVID saat itu. Orang tidak disetujui karena melanggar undang-undang, akhirnya yang dimasukkan adalah ya, keturunannya. Ya. Dari keturunannya, terbentur aturan gampang. Ya, gitulah ya. Makanya kata Imam Syafi'i, ya, orang yang berkuasa itu, orang yang ingin lepas dari kekuasaan itu seperti seorang anak yang disapih oleh ibunya. Yo nggak bisa, susah, angel. Ya, makanya undang-undang
sudah membatasi itu